Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Lu Hauran tewas di tangan Mokara. Melihat adegan itu, Vetua dan yang lainnya kaget namun merasa gembira. Sekarang hanya ada Kaisar Hongyan yang tersisa di depan lorong. Selama dia terbunuh, mereka bisa melarikan diri. Vetua berkata, "Aku sungguh tidak percaya, hanya seorang Kaisar Hongyan. Bagaimana mungkin dia bisa menghentikan begitu banyak dari kita?" Kekuatan mental Vetua terus melonjak. Long Zentian juga meraung. Dengan sisi naga primitif muncul di seluruh tubuhnya, berusaha dengan cepat bergegas keluar. Queen menutup mata terhadap semua ini. Dia hanya fokus pada Pulau Spar di depannya. Pulau Spar tiba-tiba bergetar. Semua orang merasa ngeri. Mereka melihat semburan aura yang keluar dari pulau dengan cepat menyebar ke banyak orang di sekitar gua. Mereka yang terkena semburan itu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, langsung berubah menjadi abu dalam sekejap. "Akhirnya berhasil," ucap Queen gemetar karena kegembiraan. Sesuatu seperti raksasa perlahan bangkit dari dasar Pulau Spar. Pohon suci layu yang sebenarnya itu adalah salah satu tanduk dari monster yang menakutkan itu. "Apa yang sebenarnya terjadi? Monster macam apa itu?" ucap semua orang yang tersisa, mengekspresikan wajah mereka dan hati mereka penuh ketakutan. "Aura monster ini terlalu menakutkan. Buka, cepat keluar!" teriak Vetua, bergegas ke pintu keluar dan segera menghilang. Di lain sisi, Qin hanya menatap darah yang mendidih di depan. Dia bergumam, "Tidak, monster ini tidak boleh dibiarkan keluar." Dia dengan cepat datang ke formasi terlarang di atas gua, meremas sidik jarinya mencoba memecahkan formasi terlarang itu. "Hei, anak manusia ini benar-benar memahami metode larangan ras iblis alienku. Hentikan dia!" Queen berteriak dengan marah, dan seorang prajurit alien dengan cepat terbang menuju Qin. Mokara muncul tiba-tiba dan membanting alien itu dengan pukulan. Prajurit dari ras alien itu menyemburkan seteguk darah dan tubuhnya hampir hancur berantakan. "Senior Mokara, apa yang kamu lakukan?" Queen berteriak dengan marah dan pada saat yang sama berkata kepada Gulas, "Senior Gulas, tolong hentikan dia." Mokara menatap Gulas dengan dingin dan berkata dengan marah, "Gulas, jangan tertipu oleh orang ini. Orang ini berani melepaskan monster yang telah dipenjara di kuil warisan ini. Tidak mungkin Master Iblis yang memerintahkannya." Wajah Gulas tiba-tiba menunjukkan keraguan. Pada saat ini, iblis alien lainnya sudah dengan gila-gilaan bergegas menuju Qin. "Qin, hati-hati!" seru Chen Sisi dan langsung menuju Qin, berusaha memblokir serangan prajurit alien itu. Namun energi darah juga berusaha menyambar Chen Sisi. "Tidak baik," gumam Chen Sisi merasa ngeri. Dia ingin bersembunyi, tetapi itu sudah terlambat. Seolah-olah jiwanya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. "Chen Sisi!" teriak pemimpinnya dan segera menyapu, berusaha menyelamatkan Chen Sisi dari semburan energi darah. "Tidak!" teriak Kaisar Hantu meraung putus asa, tetapi dia tidak berani melangkah maju. Dia hanya bisa menyaksikan spanduk iblis hantunya juga melebur dan Chen Sisi perlahan diselimuti oleh energi darah yang tak ada habisnya. "Apakah aku akan mati di sini?" gumam Chen Sisi linglung. Dia menatap Qin dengan susah payah. "Tidak, jangan datang ke sini." Chen Sisi menjerit kesakitan, berusaha melarang Qin untuk datang membantunya. Jika Qin terbungkus energi darah itu, dia pasti akan mati. Tapi pada saat kritis, Qin muncul di sebelah Chen Sisi dan mendorong Chen Sisi keluar. Saat berikutnya dia sendiri diselimuti oleh energi darah yang tak ada habisnya. "Tidak!" Chen Sisi berteriak putus asa dan berbalik dengan tergesa-gesa, tetapi hanya melihat bahwa Qin telah terbungkus darah tanpa akhir. Air mata mengalir dalam sekejap. Pikiran Chen Sisi menjadi kosong dan dia bergegas menyelamatkan Qin seperti orang gila. Namun Kaisar Hantu datang tiba-tiba memeluk Chen Sisi. "Tuan Pantom, lepaskan!" Chen Sisi berjuang keras, lebih baik dia yang mati daripada Qin.
Chen Sisi berhenti membuat masalah, teriak Kaisar Hantu menampar Chen Sisi menjatuhkannya dalam sekejap. Kemudian Kaisar Hantu memandang Qin Chen yang telah ditelan oleh energi darah dengan ekspresi luar biasa di matanya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Chen akan menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Chen Sisi. Bocah konyol yang mabuk dengan gadis dari sekte iblis ilusi sayang sekali mati untuk orang lain. Padahal dia masih memiliki begitu banyak buah aturan dan masa depannya tidak akan terbatas. Tetapi hanya untuk seorang wanita dia menyerahkan masa depannya yang hebat. Ucap semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tuan, teriak Mokara, Skeleton Rider dan Kaisar Canggu dalam hati mereka. Tetapi sesaat kemudian mereka terkejut karena segel jiwa mereka tidak hancur. Ini artinya bahwa tuannya belum mati. Setelah Mokara dan Skeleton Rider saling memandang, mata mereka langsung tertuju pada pemimpin pria berpakaian hitam itu. Hanya dengan memenggal kepala pria itu, segel dapat dicegah agar tidak pecah dan kemudian dia dapat menemukan cara untuk menyelamatkan tuannya. Mereka mengguncang tubuh mereka. Queen berteriak, "Senior Gulas, tolong blokir mereka." Queen masih sibuk mengaktifkan segel dan seluruh gua tiba-tiba menyala dengan cahaya hitam yang menakjubkan. Formasi terlarang ini terus berkedip dan dengan cepat terus menyapu menuju Pulau Spar. Di dalam energi darah, Qin Chen menggaum kesakitan, jiwanya seolah-olah terpenjara, tidak bisa bergerak sama sekali. Energi darah menembus ke dalam tubuhnya dan dengan cepat merobek otot-ototnya. Jika dia tidak mengolah Karisti abadi, mungkin tubuh fisiknya sudah hancur sejak lama. "Apakah aku akan mati di sini?" gumam Qin Chen. "Tidak, saya tidak boleh mati. Saya belum balas dendam. Bagaimana mungkin saya bisa mati di sini dengan mudah?" Saat berikutnya, cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya menyebar dengan cepat di tubuhnya. Yang mengejutkan Qin Chen adalah ketika kekuatan darahnya bangkit, energi darah yang telah mengekangnya terlihat menjauh. Apa yang telah terjadi? Qin Chen sendiri tercengang. Saat ini di dalam energi darah, Qin Chen bahkan merasa sangat nyaman. "Hei, anak ini belum mati," sebuah suara terdengar di telinga Qin Chen. "Kucing hitam besar, Tuan Kucing, di mana kamu?" tanya Qin Chen. "Kamu tidak perlu khawatir tentang di mana aku berada, tetapi tubuhmu sedikit aneh. Di dalam balutan energi darah binatang sumber, tubuhmu tidak terluka sama sekali," jawab kucing hitam. "Apakah kamu mengatakan bahwa ini adalah binatang sumber?" tanya Qin Chen berkata dengan kaget. "Tentu saja, ini adalah binatang sumber. Sebelumnya kamu terlihat sangat pintar, tetapi kenapa sekarang tidak terlihat demikian?" jawab kucing hitam besar itu berkata dengan jijik. Seperti yang pernah disampaikan Skeleton Rider, binatang unik ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan yang setara dengan Master Iblis. Selain itu, binatang sumber adalah tonik yang bagus untuk ras iblis alien. Qin Chen berpikir, apakah pemimpin pria berbaju hitam ingin melepaskan binatang sumber ini karena dia ingin menggunakan esensi dari binatang sumber untuk menyembuhkan dan melatih prajurit alien di benua Tianwu. "Tidak, kamu harus menghentikannya," ucap Qin Chen berseru tanpa sadar. "Ya, kita harus menghentikan iblis alien ini." Suara kucing hitam besar juga terdengar. Bayangan hitam melintas dan itu langsung muncul di depan Qin Chen. Qin Chen menyipitkan mata pada kucing hitam besar itu. Betapa kesalnya dia. Dan dia berkata, "Kapan kamu datang ke sini?" "Saya." Kucing hitam besar itu menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Kaisar ini sudah ada di sini sebelum kamu datang." Qin Chen berkata dengan marah, "Karena kamu sudah ada di sini, kenapa kamu tidak menghancurkan formasi iblis alien ini dari semula?" Kucing hitam menjawab, "Kaisar ini sangat lemah, lagi pula untuk apa menghentikan mereka?" Sesaat kemudian Qin Chen akhirnya keluar dan lepas dari energi darah. "Apa, anak itu belum mati? Bagaimana ini mungkin?" ucap semua orang tercengang. Sebelumnya bahkan seorang Kaisar Wudi yang kuat menghilang dalam sekejap ketika tersentuh oleh energi darah. Tetapi Qin Chen ini hanya seorang Kaisar Wu, kenapa dia dapat bertahan hidup? Long Zhengtian dan yang lainnya merasa sangat gembira dan berkata, "Qin Chen, cepat singkirkan energi darah di lorong ini." Dia buru-buru berteriak pada Qin Chen. Semua orang menaruh harapan yang besar padanya.
Tapi Qin Chen mengabaikan permintaan semua orang. Dia mengalihkan pandangannya, mencoba mencari jejak Chen Sisi. Tuan, gadis itu telah dibawa pergi oleh Kaisar Hantu dan dia seharusnya akan aman, ucap Skeleton Rider. Suaranya terdengar di benak Qin Chen. Qin Chen segera menarik nafas lega, lalu Qin Chen menatap Queen. Pedang karat misterius tiba-tiba muncul di tangannya, memancarkan nafas yang mengerikan. Sekarang dia tidak bisa menyembunyikannya lagi. Satu-satunya pikiran di benaknya adalah menghentikan pemimpin pria berbaju hitam itu sesegera mungkin. Dia berubah menjadi cahaya guntur dan bergegas menuju Queen. Suara ledakan terdengar dan keduanya bertarung dengan liar. Queen menjadi semakin ketakutan. Meskipun Qin Chen masih muda dan memiliki basis kultivasi yang rendah, kekuatannya sangat menakutkan sehingga dia merasa terancam. Tidak baik, jika saya terus seperti ini saya akan jatuh, gumam Queen tiba-tiba berteriak dengan marah. Kemarilah, hentikan anak ini untukku. Dua prajurit alien terbang menuju Qin Chen. Mengapa orang-orang ini begitu akrab, gumam Qin Chen mengerutkan kening. Qin Chen, hanya beberapa tahun kamu telah tumbuh ke level ini, itu benar-benar membuatku kagum. Sebuah suara suram terdengar dan pada saat yang sama topeng prajurit alien itu dibuka, memperlihatkan wajah yang familiar. Itu kamu, Molly, teriak Qin Chen terkejut. Di tanah ratusan dinasti, Molly menghilang setelah melarikan diri. Qin Chen khawatir untuk sementara waktu, tetapi dia tidak berharap Molly bergabung dengan aula penegak hukum. Jika orang ini adalah Molly, bagaimana dengan setan merah? Gumam Qin Chen bingung. Di lain sisi, Skeleton Rider berkata, Iblis Qian, itu kamu. Skeleton Rider menatap pria berbaju hitam di depannya. Yongye, aku hanya tidak menyangka bahwa kamu sangat nyaman di bawah kendali seorang anak manusia, ucap setan merah berkata pada Skeleton Rider. Mereka berdua segera mengungkap identitas Qin Chen dan Skeleton Rider. Ketika pernyataan ini keluar, semua orang terkejut. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Terutama pemimpin pria berbaju hitam itu. Dia mengerutkan kening dan menatap Raja Iblis Qian. Dia berkata, Qian, apakah yang kamu katakan itu benar? Setan merah menjawab, tuanku, ini memang benar. Bahkan jika bawahan tidak salah menebak, Mokara dan anak ini juga memiliki semacam koneksi. Mokara, apa yang terjadi? Gulas menatap Mokara, matanya meledak karena marah. Mokara menjawab, omong kosong. Dia menatap dingin pada setan merah. Sosoknya tiba-tiba bergerak dan berubah menjadi awan hitam. Dengan cakar tajamnya menyerang setan merah, cakar hitam pekat itu seperti tirai langit menutupi Raja Iblis Qian. Setan kecil berani mengatakan sesuatu yang salah. Kamu mencari kematian, ucap Mokara. Sebuah botol giok kuno muncul di atas kepala setan merah dan memblokir cakar tajam Mokara. Tetapi energi iblis yang kuat masih menembus, membuat setan merah menyemburkan seteguk darah. Gulas berhenti di depan Mokara. Dua aura mengerikan bertabrakan dan raungan mengerikan meletus yang mengejutkan semua orang dan wajah mereka menjadi pucat. Mokara berhenti, Gulas berteriak. Gulas, tidakkah kamu percaya padaku? Mokara meraung. Gulas, kamu dan aku telah menjaga di sini selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak percaya saya, apakah Anda akan percaya orang-orang ini? Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika memang orang-orang ini adalah utusan Lord Demon, mengapa mereka berusaha melepaskan monster itu? Orang-orang ini jelas tidak tahu dari mana mereka mendapatkan token Raja Iblis, memalsukan perintah Raja Iblis, dan ingin memusnahkan iblis alien kuno saya. Mendengar itu, Queen mendengus dingin lalu berkata, Oke, kamu ingin aku menjelaskannya. Karena kamu tidak percaya pada token iblis, apakah kamu bahkan tidak akan percaya pada hal ini? Sebuah buku kuno tiba-tiba muncul di tangan Queen. Segera setelah buku kuno ini muncul, seluruh kekosongan tampaknya di penjara. Ini adalah kitab suci darah iblis, leluhur klan saya yang paling berharga. Sekarang siapa lagi yang tidak percaya? Queen berteriak dengan lantang. Melihat buku kuno ini, Mokara, Gulas, Skeleton Rider, dan lainnya terkejut. Semuanya menunjukkan kekaguman dan mereka mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yongye, apa sebenarnya ini? Qin Chen buru-buru berkata melalui transmisi suara. Begitu buku kuno ini muncul, dunia tampaknya di penjara. Darah yang kaya melonjak dan darah di tubuhnya tampaknya tidak terkendali.
Skeleton Rider menjawab, kitab suci darah iblis leluhur adalah harta berharga dari ras iblis alienku. Dikatakan bahwa itu terbentuk ketika ras iblis alien saya lahir. Itu milik warisan Raja Iblis. Setelah Anda menguasai harta ini, Anda dapat mengontrol semua ras iblis alien saya. Namun dapat dipastikan bahwa kitab darah iblis leluhur hanya dapat dikendalikan oleh Raja Iblis, dan bahkan jika itu diperoleh oleh ras iblis alien biasa, ia tidak akan dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Skeleton Rider menjelaskannya pada Quinchen. Queen dengan dingin berteriak, Senior Gulas, justru karena kitab suci darah iblis leluhur ini sanggup mengendalikan binatang sumber dan menjadi kunci kebangkitan klan kita. Sekarang Senior Mokara, Skeleton Rider, tolong biarkan keduanya melepaskan kekuatan jiwa dan biarkan kursi ini melihatnya. Queen menatap Mokara dan Skeleton Rider dengan mata tajam. Karena Yang Mulia memiliki sutradara setan leluhur, maka saya secara alami akan percaya pada Yang Mulia. Apakah Anda ingin melihat jiwa kami? Kalau begitu, lihatlah. Aku tidak takut diselidiki, ucap Mokara terlihat sangat muram dan mendengus dingin. Kekuatan jiwa dalam pikirannya tiba-tiba terungkap. Tindakan Mokara dan Skeleton Rider membuat Queen tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap setan merah. Jika Mokara dan Skeleton Rider tidak memiliki masalah, maka masalahnya pastilah ada di setan merah. Ketika Gulas menjelajahi roh Mokara, Mokara bergerak tiba-tiba dan meledak membakar energi iblis. Matanya ganas dan meledak menjadi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sekejap, dan menampar Gulas dengan telapak tangan. Itu terlalu cepat, bahkan Gulas tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Darah hitam memercik, Gulas menjerit dan sebuah lubang muncul di dadanya. Tetapi pada saat kritis, dia mengoperasikan seni rahasia iblis alien dengan cepat menghindar. Mokara, Gulas menatap Mokara. Dia tidak menyangka bahwa rekannya selama bertahun-tahun akan begitu kejam terhadapnya. Di sisi lain, Skeleton Rider juga bergerak pada saat yang sama. Alih-alih menyerang Raja Iblis Qian, ia malah bergegas menuju bawahan di sebelah Gulas, menggoyangkan cambu tulang putih dan membantingnya. Sebuah tombak menembus lawan dan meledakkan kepala prajurit alien itu. Mokara dan Skeleton Rider membuat gerakan mereka terlalu cepat. Hanya dalam sekejap Gulas terluka parah dan salah satu anak buahnya tewas. Adegan ini tiba-tiba mengejutkan semua orang, terutama Long Zhengtian dan yang lainnya. Mata mereka hampir meledak. Iblis alien ini benar-benar saling membunuh. Mokara, kamu kenapa? Gulas meraung menatap Mokara seolah tidak percaya. Ini sama sekali tidak masuk akal. Mengapa katamu? Mokara menyeringai. Dia dan Skeleton Rider mengguncang sosoknya dan langsung datang ke Quinchen. Di bawah tatapan semua orang, dia memberi hormat kepada Quinchen dan berkata, Tuan, bawahan telah gagal menyelesaikan tugas, tolong beri hukuman. Mendengar itu, mulut Long Zhengtian melebar, mulut Kaisar Hongyan melebar, mulut Queen melebar, dan mulut Gulas melebar. Bahkan setan merah yang sudah menebaknya dari awal saat ini tercengang dan bergumam. Anak ini benar-benar mengerikan. Untuk sesaat jejak ketakutan muncul di hati setan merah. Apakah benar atau salah baginya karena telah menyinggung Quinchen? Quinchen berteriak, dengarkan, semua orang telah mendengar tujuan alien ini, yaitu untuk memusnahkan ras manusia di daratan Tianwu kita. Sekarang tolong bekerja sama untuk membunuh iblis-iblis ini dan menyelamatkan nasib umat manusia. Quinchen berteriak pada semua orang yang masih tersisa. Queen berkata, Oke, sangat bagus, ras manusia kecil berani menghancurkan rencana kursi ini. Tetapi apakah menurut Anda hanya dengan memperbudak dua iblis alien dapat mengubah segalanya? Queen tiba-tiba mencibir, sejauh ini rencana kami telah selesai. Tidak ada yang bisa menghentikan rencana kami. Arai besar pengorbanan darah, aktifkan. Queen berteriak, dan ketika dia melemparkan kitab iblis darah ke udara, dalam sekejap cahaya pelangi merah muncul dari tangannya membentuk tanda segel misterius berputar ke arah Pulau Spar. Kemudian tiba-tiba tenggelam ke dalam pulau. Bagian bawah Pulau Spar tiba-tiba mendidih. Raungan keras terdengar. Kepala monster bergegas keluar dari sana. Monster ini sangat besar, tetapi setelah mengenai runi segel, dia tiba-tiba berteriak dan kemudian esensinya terus-menerus diserap ke dalam kitab suci iblis, perlahan-lahan menyatu dengan tubuh Queen.
Setelah jejak cahaya merah bergabung ke dalam tubuhnya, aura di tubuhnya perlahan naik. Hanya dalam sekejap, aura pada Queen telah melonjak ke tingkat Mokara dan Gulas. Ada ekspresi ngeri di mata Mokara dan tiba-tiba dia berkata, "Sekarang saya mengerti, tujuan Queen bukanlah untuk melepaskan binatang sumber kuno, melainkan menggunakan kitab suci darah leluhur untuk melahap kekuatan binatang legendaris itu dan menjadi penguasa iblis dari semua ras iblis alienku. Tujuan Queen adalah menjadi penguasa iblis." Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.